kita bisa melakukan beberapa hal ayyuhal hadirun agar Ramadan kita bisa kita lewati dengan baik dan dapat menghasilkan tujuan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Manakala kita menjalankan puasa Ramadan dengan aneka macam ibadah yang ada di dalamnya dengan keimanan yang benar dan hanya berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Bukan hanya itu, maka kita akan digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Hadirin asadakumullah, takwa adalah sesuatu yang sangat kita pahami dengan pengertian yang umum, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan tentunya ayyuhal hadirun asadakumullah, jika kita mendalami makna takwa ini luar biasa. Semanfaat apa kita di dunia, itulah menggambarkan setinggi apa ketakwaan kita. Kenapa ukurannya kemanfaatan? Karena baginda Nabi Allah Muhammad SAW mengingatkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sehingga ya hadirun, jikalau kita nanti melewati Ramadan, jikalau kita dapat memastikan bahwa diri kita mendapatkan ketakwaan, itu bukan sekedar ibadah kita yang meningkat, tapi kemanfaatan kita yang meningkat pula. Bagaimana ya hadirun? Agar Ramadan depan ini kita bisa lalui bersama dengan kebaikan-kebaikan, dengan peningkatan demi peningkatan. Syarat rukunnya sudah dijalankan semua, tapi berapa banyak orang menjalankan syarat rukun, ujung-ujungnya belum optimal Ramadan dilaluinya. Khatib menawarkan 3 hal untuk kita laksanakan dalam beberapa jam ke depan hingga masuk 1 Ramadan dan hingga akhir Ramadan, bahkan hingga menyambung ke Ramadan berikutnya. Yang pertama ayat hadirun, Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubu. Ayat ini mempunyai makna yang luar biasa, pelajarannya dahsyat. Kita akan mendapatkan hikmah, pelajaran yang luar biasa pula dari ayat ini untuk mempersiapkan Ramadan kita, agar Ramadan kita menghasilkan buah takwa yang benar-benar takwa. Apa maksud dari ayat tersebut? Maksudnya, kalau kita masukkan dalam rencana kita melalui bulan Ramadan ini adalah mencatat doa-doa kita untuk yang akan kita baca di bulan Ramadan. Bapak-bapak, adik-adik remaja yang dirahmati Allah, sekali lagi kita perlu mencatat, bukan hanya diingat. Kenapa harus dicatat? Nah, nanti silakan dilihat di surat Al-Baqarah ayat 282, bahwa at-tadayyun atau ad-dain itu adalah sesuatu yang direncanakan akan dilakukan oleh setiap manusia, dan manusia tersebut tidak bisa memastikan apakah akan berjalan dengan baik dengan tujuan yang bisa diperoleh atau tidak. Itu namanya ad-dain. Jadi bukan sekedar utang yang perlu dicatat, tapi rencana kita melalui Ramadan ini perlu kita catat. Apa yang perlu dicatat? Salah satunya adalah doa-doa kita. Bisa jadi istri kita masih belum sesuai dengan kita harapkan, kata-katanya masih terkadang menyakiti, padahal menikah sudah berpuluh tahun lamanya. Mungkin itu bagian dari doa kita. Kita catat untuk nanti kita munajatkan di bulan Ramadan. Bisa jadi anak-anak kita
ada yang belum bisa sholat 5 waktu dengan disiplin, ada yang masih belum bisa menghargai orang tua, ada yang kadang-kadang kata-katanya belum sesuai dengan harapan kita. Itu juga masuk dalam tulisan-tulisan doa kita. Ada anak kita yang mungkin waktunya menikah belum dapat jodoh, atau bahkan kita yang ingin rezekinya meningkat, pangkat, derajat, jabatannya di tempat bekerja semakin meningkat misalnya, bisa dicatat. Kenapa ya hadirun? Sekali lagi bisa dielaborasi, bisa didalami dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Selain itu ayat hadirun, ayat pertama yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi adalah Iqra, bacalah. Padahal Al-Quran belum turun, kecuali ayat tersebut, Iqra, bacalah. Bersamaan dengan perintah membaca itulah ayat pertama yang Allah turunkan menurut jumhur ulama. Apa perintah itu? Kita disuruh membaca. Membaca bukan hanya membaca Al-Quran, membaca buku, tapi membaca alam sekitar, membaca kehidupan kita. Oh, perjalanan keluarga kita seperti ini. Oh, perjalanan hidup kita seperti ini. Kita pernah sakit yang begitu sakit dan Allah kemudian sembuhkan, alhamdulillah. Kita pernah sukses, begitu sukses, kemudian ternyata sekarang mundur lagi. Masya Allah, harus bersabar. Itu semua menjadi pelajaran. Itu semua menjadi hasil bacaan. Setelah itu faktubu, dalam surat Al-Baqarah 282, catatlah. Dari kita membaca alam sekitar, membaca kehidupan kita, membaca mimpi dan visi misi hidup kita, ke depan kita mau seperti apa, maka perintah Allah faktubu, catatlah itu. Dicatat di buku khusus, bukan di handphone. Karena kalau di handphone nanti error, hilang. Kenapa perlu dicatat di buku tulis misalnya? Karena kalau kita mencatat, tangan kita akan bergerak menuliskan kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa yang baik, dan itu pahala, dan akan lengket di hati sanubari kita dan memudahkan kita untuk membacanya dalam doa-doa munajat Ramadan kita. Jadi khatib menawarkan yang pertama, catatlah doa-doa kita. Bukan hanya doa, catat juga perkembangannya apa kira-kira Ramadan tahun ini agar berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Hadirin, yang kedua, khatib menawarkan kita mulai data nih. Kita mulai tulis juga selain doa tadi, bagaimana cara kita meningkatkan ibadah mahdhah kita. Mahdhah itu ibadah murni atau ibadah ritual kita. Bukan hanya tarawih, bukan hanya baca Quran, tapi coba kita cari. Kita perlu kalkulasi itu. Kita tulis di buku tersebut, di sampingnya doa-doa kita itu, kira-kira Ramadan tahun lalu itu apa kita pertahankan yang baik. Yang sudah hatam sejuz, satu kali hatam sehari sejuz misalnya, dipertahankan. Yang traweh terus di musola, di masjid, dipertahankan. Nah, ditambah lagi apa tuh? Khatib menawarkan ayyuhal hadirun, agar kita coba menjalankan sholat sunnah tasbih. Perdebatan alim ulama tentang kesahihan hadis tentang sholat tasbih boleh kita baca bersama. Namun apapun konteks perdebatan tentang kesahihan hadis tersebut, hal tersebut adalah hadis Nabi. Maka dalam tradisi ulama fikih atau para fuqaha, bisa untuk menjadi fadhailul amal, agar amal kita semakin mulia, semakin baik, semakin banyak. Kenapa ya hadirun? Karena sholat tasbih ini dahsyat. Baginda Nabi pernah berpesan, kalau kamu bisa sholat tasbih seumur hidupmu sekali. Itu mentok. Dalam teks hadisnya agak runut, beliau menjelaskan kalau bisa kamu sholatlah tasbih setiap hari. Jika tidak mampu, sepekan sekali di hari Jumat. Jika tidak bisa, sebulan sekali. Jika tidak bisa, setahun sekali. Jika itu pun tidak bisa, kata Nabi, seumur hidupmu sekali. Masya Allah. Ya,
sholat tasbih. Silakan nanti bapak-bapak, adik-adik, remaja bisa cari tuh di internet cara menjalankan sholat tasbih seperti apa. Agar Ramadan kita kali ini beda, ada tambahan ibadahnya, bukan hanya seperti kemarin-kemarin aja. Kita nggak tahu, siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Meskipun kita berharap masih ada Ramadan tahun-tahun berikutnya bagi kita. Masya Allah. Ini yang kedua apa tadi hayul hadirun? Peningkatan kuantitas. Yang mungkin sudah sekali hatam boleh ditingkatkan 2 kali misalnya. Dicatat biar tidak lupa, biar mudah kita evaluasi. Yang ketiga ya hadirun, peningkatan kualitas. Ini. Jadi bukan hanya banyak-banyakan baca Quran, bukan hanya banyak-banyakan sholat, bukan hanya banyak-banyakan zikir dan ngaji, tapi peningkatan kualitas ibadah kita. Ibadah dalam ajaran Islam itu bukan sekedar ibadah ritual, tapi juga ibadah sosial. Kata-kata kita menjadi ibadah, bantuan kita pada orang lain menjadi ibadah, kerja-kerja kita menjadi ibadah. Bagaimana agar ibadah-ibadah yang kita lakukan baik ritual maupun sosial itu meningkat kualitasnya? Khatib menawarkan agar kita banyak memanfaatkan zikrun fil qalbi, zikir di dalam hati. Itu untuk meningkatkan kualitas ayyuhal hadirun. Bagaimana caranya? Caranya adalah selalu mengaitkan segala sesuatu kepada Allah dan dilanjutkan dengan doa. Agar kualitas kedekatan kita kepada Allah, kualitas ibadah yang kita lakukan ada penambahannya. Kapan ayyuhal hadirun? Kapan itu? Kalau dalam bahasa yang mudah, bagaimana kita berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah itu dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan hanya banyak-banyakan rakaat, adalah dengan cara mengetahui apa yang kita baca. Misal dalam bacaan sholat, jangan sampai ada bacaan sholat yang kita nggak tahu artinya. Itu bisa meningkatkan kualitas. Dalam ibadah mahdhah seperti itu. Dalam ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial misalnya, kita mau datang ke seseorang, kita mau bertemu seseorang, lakukan rumus 3S: sebelum, sedang, sesudah. Apa itu sebelumnya? Sebelum kita ketemu seseorang, doakan dia kepada Allah. Ketika kita sedang berjumpa dengan orang tersebut, sambil ngobrol, sambil beraktivitas, jangan pernah hati kita kosong selain mendoakan orang yang kita hadapi. Dan gak boleh tahu orangnya. Yang ketiga, setelah kita berpisah dengan orang tersebut di tempat kerja kita, misalnya dengan teman-teman sepekerjaan, dengan teman-teman sekomunitas, ya, bukan selesai hanya membaca doa kafaratul majlis, tapi dalam perjalanan kita pulang, kita ingat kegiatan tersebut, pertemuan tersebut, amal-amal yang sudah dilakukan, dan doakan kembali kepada Allah agar apa yang direncanakan dikabulkan, agar apa yang diamalkan menjadi pahala di akhirat. Ayo hadirun, peningkatan kualitas ini penting. Bukan sekedar mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan melipat gandakan pahala orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa orang-orang yang Allah kehendaki? Adalah orang-orang yang dekat dengannya. Siapa orang yang dekat dengannya? Yang mudah dikatakan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa setelah puasa. Itu orang-orang yang dekat. Orang-orang dekat dengan Allah, siapa itu? Dengan istilah lain disebutkan waliullah, kekasih Allah. Masya Allah.
Ini semua ayolah hadirun, ketakwaan yang sebenarnya diharapkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, manakala kita berpuasa itu tidak akan pernah naik kualitasnya manakala kita tidak mau mencoba menaikkan kualitasnya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, bacaan-bacaan yang kita baca, kita coba cari tahu artinya. Kita baca sambil mengingat-ingat artinya dalam hati kita. Itu. Kemudian apa? Kalau ketemu orang sebelum, sedang dan sesudah, terus hati kita berkecamuk berdoa, mendoakan kebaikan untuk dia, meskipun dia mungkin memusuhi kita, meskipun dia mungkin tidak suka pada kita. Kenapa ya hadirun? Setiap detik waktu yang kita lewati, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada suatu hal pun yang Allah takdirkan atas alam semesta termasuk kita, kehidupan kita, kecuali ada manfaatnya, tidak sia-sia. Kadang-kadang kita diuji sakit, ngapain Allah kasih ujian sakit? Gak ada manfaat. Salah. Kadang-kadang kita diuji susah, ngapain kita diuji susah? Nggak ada manfaat. Salah. Nah, ini tidak akan terjadi persepsi seperti itu manakala kita terus sedang, sebelum, sedang, dan sesudah kita berinteraksi dengan orang lain, selalu hati kita mendoakannya. Ayo hadirin asadakumullah, 3 cara ini khatib tawarkan agar kita melalui Ramadan ini bukan hanya di Ramadan saja kita meningkat, tapi antar Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya akan terus meningkat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu was samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.